Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsi Mutia dengan NIM C1C022117. Di sini, guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan materi yang berjudul analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Analisis deskriptif juga dikenal sebagai statistik deskriptif, adalah cabang statistik yang berfokus pada mendeskripsikan dan meringkas data. Analisis deskriptif adalah metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau gambaran tentang subjek yang sedang dipelajari, berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat dilihat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan lainnya. Jenis penelitian deskriptif terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, survei, mengumpulkan data dari sekelompok orang yang diwawancarai atau diisi kuesioner untuk menggambarkan atau menganalisis karakteristik dari populasi tertentu. Yang kedua, studi kasus, mempelajari suatu kasus atau peristiwa secara mendalam dengan tujuan untuk memahami karakteristik dan konteks dari kasus tersebut. Yang ketiga, studi perkembangan, mempelajari perubahan dan perkembangan yang terjadi pada individu atau kelompok selama periode waktu tertentu. Yang keempat, studi tindak lanjut, bertujuan untuk memantau atau mengamati efektivitas dari suatu intervensi atau program yang telah dilaksanakan pada masa lalu. Selanjutnya yang kelima, studi korelasi, digunakan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel. Dan yang keenam, analisis dokumenter, menggunakan data yang diambil dari dokumen atau bahan tertulis sebagai sumber informasi. Ketujuh, studi sosiometrik, mempelajari pola hubungan sosial antar individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Dan yang terakhir, analisis kecenderungan, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren atau kecenderungan perubahan dalam suatu data atau fenomena pada periode waktu tertentu. Project Goals. Yang pertama, distribusi frekuensi, menunjukkan jumlah kemunculan setiap nilai atau kategori dalam suatu dataset. Yang kedua, ukuran tendensi sentral, seperti rata-rata, median, dan modus, menggambarkan nilai tipikal atau sentral dari suatu kumpulan data. Dan yang ketiga, ukuran dispersi, seperti varian dan standar deviasi, menjelaskan seberapa tersebar data di sekitar nilai pusat. Dan yang keempat, seperti representasi grafis seperti plot pencar, diagram batang, dan diagram lingkaran dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dan mengidentifikasi pola atau tren apapun. Ciri-ciri analisis deskriptif. Yang pertama, fungsi studi deskriptif yaitu menjelaskan fenomena, gejala, masalah, atau persoalan. Yang kedua, fokuskan perhatian dan penelitian pada pemecahan masalah nyata atau saat ini. Ketiga, menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai sifat data seperti rata-rata, standar deviasi, kemiringan, dan ketajaman kurva, dan lain-lain. Keempat, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik analitik. Analisis deskriptif nantinya akan digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel dan satu variabel. Dan yang terakhir, menjelaskan tahapan penelitian secara rinci, serta proses pengumpulan data memberi alasan kuat mengapa peneliti menggunakan teknik khusus. Ada keunggulan dan kekurangan analisis deskriptif. Keunggulannya yaitu kelebihan analisis deskriptif dapat tersaji ringkas dan lengkap. Favorit peneliti, mudah dilakukan, memperoleh banyak informasi, dan dapat menentukan apakah dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Kekurangannya, terbatas pada penyajian data hanya untuk sampel data yang sedang dipelajari, motivasi subjek dapat berubah. Berikut ada tahapan analisis deskriptif. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan informasi tentang topik penelitian, informasi dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti survei, wawancara, observasi, atau dokumen tertulis. Kemudian pengelolaan data. Data diolah menggunakan teknik seperti coding, processing, atau filtering untuk menghasilkan data yang lebih terstruktur dan lebih mudah diinterpretasikan. Yang ketiga, deskripsi data.
Disajikan dengan menggunakan teknik seperti tabel, grafis, atau statistik dan deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik data yang dikumpulkan. Keempat, interpretasi data. Ditafsirkan menggunakan teknik seperti analisis kuantitatif atau kuantitatif untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel dalam data. Yang terakhir yaitu kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi data. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.